Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 13 Oktober 2020 dalam pekan ke-28 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 37 sampai dengan 41. Kesulitan yang paling utama dalam karya pewartaan, baik oleh Yesus maupun oleh Rasul Paulus, dari orang-orang Yahudi adalah keterlekatan hati orang-orang Yahudi pada adat kebiasaan yang lama, sehingga mereka lebih mau dituntun oleh adat kebiasaan itu daripada menghayati dan menerima apa yang diwartakan oleh Yesus dan juga Rasul Paulus. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengalami hal itu. Dia diundang oleh seorang Farisi untuk makan di rumahnya, dan Yesus ternyata tidak mencuci tangan sebelum makan, dan karena itu dia dikritisi oleh orang Farisi itu. Tetapi bagi Yesus, dalam penegasannya kepada orang-orang Farisi, paling penting bagi Allah adalah kebersihan batinnya, adalah kesucian hati, daripada kebersihan dan kesucian lahiriah belaka, daripada kebersihan dan kesucian yang nampak bagi mata manusia. Paulus juga mengalami hal yang sama dari orang-orang Yahudi yang ada dalam jemaatnya di Galatia. Kelihatannya memang orang-orang Yahudi masih diperbudak, masih diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan lama. Dan karena itu mereka tidak serta-merta mampu menerima ajaran baru yang diwartakan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Mereka lebih mempunyai keyakinan bahwa dengan taat kepada hukum Taurat mereka selamat. Sementara ajaran baru yang disampaikan oleh Rasul Paulus, orang selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya kepada Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, dua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita betapa ada hal yang boleh kita ibaratkan sebagai tembok raksasa yang sulit dirobohkan yang ada di dalam diri orang-orang Yahudi, yang membuat pewartaan baik yang dilakukan oleh Yesus maupun oleh Rasul Paulus menjadi sulit masuk dan diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan tembok itu adalah keterlekatan hati mereka kepada adat kebiasaan yang lama yang sudah berurat dan berakar dalam hidup mereka. Penting bagi kita terinspirasi dari bacaan-bacaan liturgi hari ini, kita diajak untuk merefleksikan diri kita, untuk merenungkan hal penting ini, yakni hal apakah yang menjadi tembok raksasa dalam diri kita yang membuat sabda Allah sulit masuk dan meresap dalam kehidupan kita, sehingga kita juga dengan demikian sulit memperbaharui kehidupan kita. Apa saja yang patut kita renungkan yang menjadi penghalang sabda Tuhan berkarya dan memperbaharui kehidupan kita? Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali juga kebiasaan-kebiasaan lama kita, adat kebiasaan kita
dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi tembok penghalang sabda Tuhan masuk dalam kehidupan kita dan memperbaharui kehidupan kita. Kalau demikian terjadi, kita tidak terlalu berbeda dengan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus dan juga pada zaman Rasul Paulus. Kita perlu memperbaharui kehidupan kita. Kita selamat bukan karena taat pada adat kebiasaan kita yang lama, tapi karena iman dan kepercayaan kita kepada Yesus dan mau perkenankan hidup kita dibaharui oleh iman kita dan ajaran-ajaran dari Yesus. Tuhan memberkati.